Mari kita review Mechamato musim 3 episode 3. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan episode 3 ini, Mimin tuh bakal merangkum sesingkat-singkatnya jalan cerita dari episode 3 ini. Ya, walaupun gak singkat sih. Oke, Pian lagi naik speedboat nih ke sekolahnya. Nah, di sini dia mencoba pemutus sinyal buatannya dan itu berhasil. Tiba-tiba muncul nih robot jahat di situ. Nah, Pian pun menghubungi Amato nih. Nah, pas Amato udah di sana, udah nyampe, robot jahat itu udah dikalahkan oleh Max Mana. Jadi ya, Amato tuh tinggal tangkap lah robot jahatnya itu. Nah, karena Amato udah di situ, mereka pun berdua sekolah nih bareng. Jadi ya sekalian aja gitu kan jalan bareng, naik speedboat maksudnya. Nah, di sekolah, Mara memanggil Pian dan Amato untuk melihat Deep yang lagi joget nih di sini. Nah, di sini Deep lagi ngelakuin Influenzo Challenge. Nah, Deep pun memperlihatkan nih siapa itu Influenzo ke mereka. Nah, waktu itu juga Influenzo lagi ngebuat challenge baru nih, yaitu challenge untuk menari sampai siang. Nah, di sini Amato sama Mara nih nggak tertarik, tapi si Pian nih ikutan nonton nih di HP-nya si Deep. Nah, setelah ngelihat streamingnya si Influenzo ini, tiba-tiba badan Pian pun ikutan joget nih di sini. Nah, Pian panik, soalnya ya dia tuh nggak bisa berhenti nih dari ya joget-joget itu. Sekolah pun selesai, dan mereka udah pulang nih dari sekolah. Nah, di sini Pian sama Deep nih udah capek nih, soalnya ya joget terus kan dari pagi sampai siang. Nah, di sini Amato bingung, kenapa badan Pian nih bisa gerak sendiri gitu. Tiba-tiba di sini Influenzo live stream lagi nih. Nah, pas Influenzo live stream, tiba-tiba Rubika mengesan kalau ada robot jahat nih di sekitar mereka. Nah, di sini juga Influenzo buat challenge untuk tidur tiba-tiba. Nah, pas challenge-nya udah dimulai, semua yang nontonin challenge-nya itu, semua yang nontonin live streamnya itu langsung tertidur tuh secara bersamaan, termasuk Pian sama Deep. Nah, Amato sama Mara pun akhirnya sadar nih, kalau setiap orang yang nontonin live streamnya si Influenzo bakal gampang dikontrol oleh si Influenzo. Nah, sampai-sampai ya mata mereka tuh bercahaya tuh, kayak si Influenzo gitu kan, cahaya. Nah, Amato pun nanya nih Rubika, siapa sih Influenzo itu? Nah, jadi Influenzo itu ialah robot jahat media sosial yang bisa mempengaruhi penontonnya dengan menonton videonya. Nah, di sini Mechabot sedikit bingung nih, soalnya yang muncul di live stream itu kan bukan robot, tapi manusia. Nah, Amato ngerasa nih, kalau itu mungkin triknya gitu, biar nggak ketahuan kalau dia tuh robot jahat. Nah, mereka pun meminta Rubika untuk mencari untuk mencari lokasi. Nah, lokasi dari si Influenzo ini. Nah, di sini Amato akan mencari lokasi Influenzo, sedangkan Mara akan menjaga Pian sama Deep yang lagi tidur di sana. Nah, Amato sama Mechabot pun akhirnya sampai nih di depan sebuah ruko. Di sini mereka mendengar suara Influenzo yang lagi ngebuat challenge berenang. Nah, mendengar itu, Amato pun langsung menggunakan Mecha Blaster dan langsung mendobrak masuk ke dalam. Nah, di sini dia melihat wujud asli Influenzo yang ternyata seorang robot jahat gitu kan. Nah, tiba-tiba Influenzo pun kabur nih. Nah, dia lari di atap bangunan yang ada di sana. Amato juga ngikut nih dari belakang gitu sambil berusaha ngehentiin si Influenzo. Nah, di sini Influenzo ngemulai streaming baru lagi nih. Jadi ya in real live streaming lah ya, kayak iShowSpeed. Nah, dia ngebuat challenge baru yaitu challenge pukul Amato. Nah, di sini banyak nih yang terpengaruh sama challenge-nya termasuk ya Koncokon gitu kan, kok bisa robot juga ikutan gitu. Nah, di sini Amato memilih untuk kabur menggunakan Mecha Bunker. Nah, jadi ya Mecha Bunker ini mereka tuh bisa jadi transparan lah sampai nggak kelihatan oleh orang-orang gitu. Nah, mereka berhasil kabur nih dari kerumunan tadi. Tapi di sini malah ada Pian nih yang berusaha memukul Amato. Di sini Pian ngomong nih kalau dia tuh nggak bisa berhenti sampai-sampai ya dia tuh udah mencubit pipinya Amato keras-keras. Nah, tiba-tiba di sini muncul gelombang yang rusak HP-nya Pian dan Pian pun akhirnya nggak dikontrol lagi nih oleh si Influenzo tadi. Nah, jadi alasan si Pian tuh bebas dari pengaruh Influenzo karena ya Max Mana baru yang menggunakan pemutus sinyal buatannya si Pian. Nah, pas Pian terima kasih ke Max Mana itu udah menghilang. Pian pun ngejelasin nih ciptaan terbarunya ke Amato kalau ya barang ini tuh bisa memutus sinyal di HP. Tapi kalau tenaganya itu terlalu kuat, gelombang yang dikirim itu bisa ngerusak HP yang kena. Nah, jadi kesimpulan mereka nih, kalau HP yang udah kena tuh rusak, nah jadi otomatis pengaruh dari Influenzo juga bakal menghilang. Nah, di sini Mara menghubungi Yamato nih. Dia ngomong kalau dia tuh udah tahu nih lokasinya Influenzo. Nah, mereka pun bertemu nih sama si Mara.
Nah, di sini Amato pun langsung menggunakan nih Mecha Jammer untuk menghilangkan pengaruh Influenzo dalam skala yang lebih besar. Soalnya ya kalau cuman guna pemutus sinyal yang buatan Pian tadi, itu cuman bisa mengarah ke satu HP aja, sedangkan ya Mecha Jammer ini bisa lebih gede lah skalanya. Nah, tapi karena terlalu rame, Amato tetap nih nggak bisa buat ngehentiin mereka semua. Nah, melihat barang-barang yang dilempar orang-orang tadi, yang orang-orang di sana, Amato pun punya ide nih. Dia pun berubah menjadi Mekamato dan langsung naik ke menara jam yang ada di situ. Nah, di sini dia mechanize lagi nih, lalu terjun ke arah kerumunan yang ada di sana. Dan dia pun langsung memukul perutnya untuk menghantarkan gelombang yang ngerusak HP orang-orang di sana. Nah, di sini Amato juga berhasil nih buat ngalahin Influenzo. Amato pun menangkap Influenzo nih di sini. Nah, setelah itu Deep menemukan HP-nya Influenzo dan menggunakannya untuk live stream pakai akunnya si Influenzo, dan episode pun bersambung. Oke, sekarang kita bakal ngebahas nih hal menarik apa aja nih yang ada di episode 3 ini. Yang nggak menarik-menarik amat sih, soalnya nggak ada spesial-spesial juga. Oke, kita semua akhirnya tahu lah ya, kalau orang yang pakai iris di poster Mekamato musim 3 itu kemarin, beberapa bulan yang lalu, itu ialah Influenzo. Dan ya, teori Mimin tuh salah banget, salah besar. Dia tuh bukan manusia yang berasal dari organisasi jahat manapun, tapi ya dia tuh cuman robot jahat yang bisa berkamuflase menggunakan hologram gitu kan, menjadi manusia. Jadi ya emang nggak terlalu spesial lah. Padahal ya desainnya udah keren loh menurut Mimin, sampai pakai iris loh. Oke, kalau kalian suka sama konten Mimin, jangan lupa like, komen, sama subrek biar Mimin bisa makan enak. Kalau udah, makasih.